Saat itu Jumat pagi, seperti hari biasa. Jam masih menunjuk angka 10. Detektif Morrison menuangkan kopi ke cangkirnya sambil mengamati mejanya yang dipenuhi banyak surat. Tulisannya diketik dengan font yang berbeda-beda. Dia cuma punya waktu 1 jam untuk bisa mencocokkan tulisan dengan tersangka yang ada. Beruntungnya, surat itu sudah jadi bukti yang cukup. Dia tahu pilihan font bisa mengungkapkan banyak hal tentang seseorang, termasuk rahasia terbesarnya. Tersangka 1, Grace. Dia berjiwa seni dan punya hobi kreatif, melukis, berdansa, dan menulis puisi. Orang lain menyukainya karena dia baik dan suportif. Dia peduli dengan orang lain, tapi kadang lupa dengan kebutuhannya sendiri. Kepribadiannya tentu cocok dengan font papyrus. Tersangka 2, James. James berkepribadian sederhana dan pekerja keras. Dia senang menjadi yang teratas dalam semua hal yang dilakukannya. Dan dia sangat takut dengan kegagalan. Dia teman yang baik serta pandai memecahkan masalah. Dia rela berkotor-kotor untuk memperbaiki mobil atau saluran air yang tersumbat. Orang seperti ini selalu memilih Helvetica. Tersangka 3, Charlie. Dia terlihat aneh karena suka melakukan sesuatu dengan cara uniknya sendiri. Dia jarang menghiraukan nasihat orang lain, tapi kepribadiannya yang riang bisa menghidupkan suasana. Suasana hatinya selalu baik karena dia tak pernah mengkhawatirkan hal-hal remeh. Tentu saja, Lucida Calligraphy menjadi font pilihannya. Tersangka 4, Emma. Selera modenya sangat sempurna. Dia sering diminta temannya untuk menemani berbelanja. Bukan cuma pakaian bagus yang disukainya, tapi semuanya. Dari mug sampai mobilnya selalu elegan dan sangat rapi. Dia cukup berani menunjukkan ketidaksukaannya kalau ada yang berani membentaknya. Tak diragukan lagi, suratnya diketik dengan font Century Gothic. Tersangka 5, Chris. Ponsel terbaru, pakaian modis, dan musik dari grup band populer. Ya, begitulah Chris. Dia sangat trendy. Bisa dibilang, dia tahu semuanya yang sedang hits. Itu sebabnya ponselnya banyak terpasang aplikasi berita. Futura mencerminkan kepribadiannya. Tersangka 6, Jim. Jim bisa ceria dan serius pada saat yang sama. Dia piawai memadukan hal-hal yang sangat berlainan. Dia juga bisa mengenakan pakaian kerja necis di siang hari dan pakaian bling-bling di malam hari. Dia sangat pandai menyeimbangkan prioritasnya dan tahu caranya bersenang-senang serta bertanggung jawab. Ya, suratnya pasti diketik dengan font Rockwell. Tersangka 7, Frank. Frank senang mengatur-atur orang lain karena dia merasa lebih tahu. Mereka menganggapnya tukang perintah. Saat dikerumuni banyak orang, dia senang mencari perhatian. Tapi dia tidak pernah melucu. Dia menganggap bertindak seperti badut sangatlah receh. Teman-temannya sering meminta nasihatnya karena dia orang yang praktis dan banyak akal. Pasti fontnya impact. Tersangka 8, Mia. Dia sangat menjunjung tinggi stabilitas. Pindah rumah atau berganti pekerjaan akan membuatnya bingung dan hilang akal. Mia pandai mengelola uang. Keahliannya mengatur anggaran. Dia menghiraukan setiap pendapat orang lain. Dalam pengintaiannya, Detektif Morrison mengamati teman Mia mengatakan kalau dia tak menyukai baju Mia. Lalu Mia tak pernah memakai baju itu lagi. Jelas, ini tipe font Franklin Gothic. Kasus ini hampir ditutup, tapi mungkin kamu sudah tahu dirimu termasuk tipe yang mana. Beritahu di kolom komentar ya. Oke detektif, lanjutkan. Tersangka 9, John. Makan malam saat liburan dengan keluarga, sarapan bersama teman-teman di hari Minggu, dan perjalanan musim dingin ke pegunungan, John menyukai itu semua. Dia menyukai tradisi dan selalu mengikutinya. Kutu buku ini punya hobi favorit mempelajari hal-hal baru setiap hari. Dia termasuk orang yang tenang dan percaya diri dalam situasi apapun. Wah, pasti Times New Roman. Tersangka 10, Zoe. Kalau ada 2 orang berbisik-bisik di dekatnya, dia akan menyimpulkan mereka sedang membicarakannya. Rasa was-wasnya membuat dia stres karena hal-hal kecil. Dia suka menunda pekerjaan sampai menit terakhir karena takut gagal. Zoe tak pernah mengambil risiko ataupun bertindak spontan, sehingga dia melewatkan banyak momen seru bersama teman-temannya. Dia pasti memakai font Arial. Tersangka 11, Lucas.
Oh, Luka sangat cerdas. Dia tahu semua hal, mulai dari rahasia di lubang hitam sampai alasan telinga kita terasa sakit saat pesawat lepas landas dan mendarat. Dia tidak suka menunda-nunda dan menumpuk pekerjaan. Atasannya sangat menghormati dan mempercayainya, sehingga bulan lalu dia mendapatkan promosi. Yap, dia pria Garamond. Tersangka 12, Mary. Mary sulit merelakan barang-barang lama. Dia menyimpan setiap souvenir dan kartu pos yang pernah diterimanya. Dia punya mesin ketik lawas cuma karena tak suka gadget. Di antara teman-temannya, dialah yang paling pendiam dan tidak suka mencari perhatian. Mary menghabiskan banyak waktunya sendirian. Dia sering melewatkan acara sosial. Penyendiri seperti ini menyukai Verdana. Tersangka 13, Alice. Alice seorang pemimpi klasik. Dia sangat suka berimajinasi. Menurutnya, kenyataan terasa membosankan. Dia bisa saja tiba-tiba bernyanyi di jalanan. Teman dekatnya sangat sedikit karena si sensitif ini sulit membuka diri dengan orang lain. Pasti career. Tersangka 14, Rob. Rob selalu membual untuk membuat orang lain terkesan padanya, mulai dari penampilan, pakaian, atau prestasinya. Tapi kebanyakan orang tidak menggubris upayanya agar terlihat keren. Kalau ada yang berbuat salah padanya, sebaiknya segera meminta maaf. Kalau tidak, Rob bisa-bisa membalas dendam dengan lelucon kasar. Menurutku, fontnya curse. Tersangka 15, Susie. Wanita ini suka berteman. Dia mudah akrab dengan orang lain karena memang berkepribadian santai dan mudah bergaul. Selera humornya juga tinggi. Dia sangat pintar bercerita lucu. Susie sangat senang mencoba hal-hal baru, tapi jarang sekali mempertimbangkan konsekuensinya saat dia bersikap spontan. Kepribadiannya sesuai dengan font Comic Sans. Detektif Morrison menyesap kopinya dan tersenyum puas. Kasus ditutup. Hey netizen YouTube, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.